Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Guru dosen selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbagi ilmu dan menjelaskan tentang materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang cara pembuatan laporan. Sebelum saya menjelaskan materi tentang cara pembuatan laporan dan pengertian dari laporan dan jenis-jenisnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Latifur Rahman, NIM 1120001 dari Prodi Pendidikan Agama Islam 1A semester 1. Marilah kita langsung masuk saja pada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang cara pembuatan laporan. Di dalam sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian daripada karya ilmiah, yang dimana di sini termasuk dari laporan yang akan kita bahas. Yang kedua tentang cara-cara pembuatan laporan. Yang ketiga yakni tentang kaidah daripada pembuatan laporan. Yang pertama yaitu pengertian daripada karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah keterangan yang menjelaskan, memaparkan pendapat atau hasil pengamatan, atau bisa dikatakan juga hasil observasi, tinjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematis. Artinya penulisan tersebut itu sudah disusun sedemikian rupa dan berurutan. Kemudian berbahasa santun yang isinya yaitu berupa kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya isi daripada laporan tersebut bersifat objektif, berdasarkan objek atau sesuatu yang diamati yang dapat dipertanggungjawabkan dengan yang kita amati. Artinya objek yang kita amati tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun pengertian karya ilmiah yang selanjutnya menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Eko Susilo pada tahun 1995. Beliau mengatakan bahwasanya karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, serta sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai apa yang dia amati. Artinya semuanya bersifat ilmiah dan objektif. Yang kedua, menurut Dwi Loka dan Riani, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta pendidikan. Dari beberapa pengertian yang kita jelaskan pada sebelumnya, bahwasanya KBBI juga memiliki pengertian atau pendapat daripada karya tulis atau karya ilmiah, yaitu merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta yang berupa observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Adapun jenis karya menurut para ahli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu makalah. Apa itu makalah?
Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan tentang suatu masalah atau pembahasannya berdasarkan data yang ada di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Kemudian menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu produk dengan tujuan untuk dibacakan di khalayak umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai wujud dari laporan hasil tugas sekolah atau tugas daripada perguruan tinggi. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya karya tulis ilmiah yakni makalah adalah sebuah karya tulis yang didapat dari hasil observasi yang datanya sesuai dengan apa yang kita amati. Yang ketiga yaitu kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah. Namun penjabarannya untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membentuk masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk jawaban yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar magister atau S2. Jadi di sini tesis bisa dikatakan sebagai inovasi atau sebuah teori baru yang dihasilkan dari pengamatan atau observasi dan juga hipotesis dari apa yang mau kita hasilkan berupa pokok pemikiran atau teori baru. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah cara pembuatan laporan. Tentunya dalam membuat laporan kita harus mengetahui tentang struktur atau bagian-bagian yang harus ada pada laporan tersebut agar laporan tersebut bisa dikatakan sempurna. Jika ada salah satu bagian daripada laporan tersebut tidak ada, maka laporan tersebut tidak bisa dikatakan sempurna. Marilah kita mengetahui tentang struktur daripada laporan. Yang pertama yaitu cover. Cover merupakan bagian daripada halaman yang letaknya berada di awal. Kemudian yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan, karena halaman ini berisi niatan yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan dan mengerti apa yang akan disampaikan pada laporan tersebut. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi berguna atau berfungsi bagi kita agar mempermudah kita dalam mencari bagian-bagian pokok pembahasan yang ada dalam laporan. Yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan daripada kegiatan laporan tersebut. Yang kelima yaitu pembahasan. Pembahasan bisa disebut juga sebagai isi, merupakan bagian inti daripada suatu laporan yang kita buat, yang dimana dalam pembahasan ini berisi pengertian atau juga pokok-pokok pembahasan yang ada dalam tema yang kita pilih dalam sebuah laporan. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu penutup. Penutup biasanya berisi
kesimpulan tentang kegiatan atau laporan yang telah kita buat. Dalam penutup bisa dituliskan ringkasan tentang isi atau pokok daripada pembahasan yang kita paparkan dalam suatu laporan tersebut. Yang ketujuh yaitu lampiran. Lampiran di sini adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi kegiatan yang telah kita lakukan, berfungsi sebagai penjelas atau bukti yang nyata dan akurat. Selanjutnya yaitu manfaat daripada pembuatan laporan, yaitu manfaat bagi penulis adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil pembacaan dari berbagai sumber, yang dimana kita dapat mengaplikasikan atau menggabungkan beberapa sumber kemudian juga dengan pendapat kita. Yang kedua yaitu manfaat bagi pembaca. Pembaca dapat mengetahui dan memahami konsep dasar daripada penulisan karya ilmiah. Pembaca juga dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, juga jenis-jenis dan ciri-cirinya. Selanjutnya yaitu manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa tentunya dapat melatih diri dalam memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah, dan juga mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah dan juga jenis-jenisnya. Tapi yang lebih penting lagi, mahasiswa dapat mengerjakan tugas dan juga untuk pemenuhan laporan skripsi dan juga tesis sebagai salah satu syarat dalam menempuh atau syarat akhir agar dapat mendapatkan gelar sarjana. Itu adalah suatu hal yang penting bagi mahasiswa untuk mengetahui dasar-dasar daripada cara pembuatan laporan atau karya tulis ilmiah. Kesimpulannya, karya ilmiah adalah sesuatu pembahasan atau pokok pikiran yang dihasilkan dari observasi atau pengamatan, yang dimana hasil yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan atau objektif. Cukup ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian daripada karya tulis ilmiah dan cara pembuatan laporan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.